Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara Sekolah PK atau P2K2, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Kita bertemu kembali. Sekarang kita akan membahas mengenai materi yang akan saya sampaikan ke ibu-ibu. Nah, sebelum kita belajar tentang apa yang nanti akan saya sampaikan, marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga dalam pelajaran ini atau materi yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu. Marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Nah, sebelum kita menginjak materi yang akan saya sampaikan, masih ingat nggak materi yang sudah saya sampaikan? Atau modul saja yang saya tanyakan? Ada nggak? Masih ingat nggak? Coba Ibu Ani. Oke, modul pertama tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Modul 2, ada yang tahu nggak? Ibu Nia. Modul 2, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Modul 3, ada yang tahu nggak? Ibu Lili, ada yang tahu nggak? Apa? Kesehatan dan gizi. Modul keempat, Ibu Ija. Modul keempat tentang perlindungan anak. Nah, sekarang kita akan menginjak ke modul ke-5 sesi 13, yaitu tentang kesejahteraan sosial. Oke, sebelum kita belajar materi tentang kesejahteraan sosial, sesi 13 yaitu tentang penyandang disabilitas, kita tepuk semangat dulu biar semangat nih ibu-ibu semuanya. Mari kita berdiri semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu penyandang disabilitas. Ibu-ibu ada yang tahu nggak? Apa itu penyandang disabilitas? Kalau materi yang sebelumnya, modul 4 itu tentang perlindungan anak. Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, kalau dulu di modul 4 itu ada yang namanya anak istimewa. Itu sama halnya juga kita sebut juga kalau bahasa kekiniannya itu namanya disabilitas. Nah, sebelum kita menyampaikan materi, ini ada permainan. Ibu-ibu silakan berpasangan dua-dua. Yang satu nanti saya akan ikat matanya, yang satu saya akan ikat talinya. Nah, sebelum itu nanti ada kata-kata yang perlu disampaikan. Nah, ke sesama lawannya. Coba semuanya berdiri, berpasangan, ibu-ibu semuanya. Ini ada kata-kata. Coba nanti akan disampaikan antara satu dengan yang lainnya. Coba silakan dimulai. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit cukup? Cukup. Silakan dimulai ibu-ibu. Sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang apa yang ibu rasakan ketika matanya ditutup, yang satu ditutup, yang satu itu tangannya dikasih tali, terus menyampaikan sesuatu gitu kan? Apa yang ibu rasakan? Tentunya nggak enak kan? Apa kesulitannya? Bagaimana penyampaiannya? Tentunya itu akan sangat sulit sekali. Nah, itu namanya disabilitas. Jadi apa itu disabilitas ibu-ibu? Tadi disebutkan sama halnya juga dengan anak istimewa. Jadi kita bisa kesimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah silakan ibu dibaca nih.
Atau saya yang baca, saya aja ya. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Jadi segala sesuatu itu penyandang disabilitas penuh dengan keterbatasan baik secara fisik, mental, itu semuanya serba keterbatasan. Itu yang namanya apa ibu-ibu? Disabilitas. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang hak-hak disabilitas itu apa saja. Kadang-kadang kita di masyarakat itu selalu menyampingkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Artinya apa? Manusia satu itu apa? Penuh dengan keterbelakangan sehingga banyak orang itu mengucilkan. Jadi kita tidak boleh mengucilkan penyandang disabilitas. Apa hak-haknya ibu-ibu penyandang disabilitas itu? Nah, bisa kita lihat di sini. Penyandang disabilitas haknya itu seperti apa? Hak untuk hidup. Jadi mereka juga perlu hidup. Perlu hidup. Kedua, bebas dari cercaan. Ini yang lebih penting dan lebih berbahaya. Kadang misalkan kita itu selalu mencacinya, itu yang tidak menyadari. Kedua, mendapat perlindungan. Ketiga, mendapat bantuan hukum. Keempat, bersekolah. Kelima, bekerja. Keenam, hidup sehat. Ketujuh, beribadah. Kedelapan, berolahraga. Sembilan, bebas dari kekerasan atau eksploitasi. Kesepuluh, tidak dikucilkan. Dan yang ke-11, diperlakukan sama dengan orang lain. Itu yang lebih penting. Jadi itu hak-hak daripada disabilitas, atau dalam apa kita mengenalnya itu namanya anak apa ibu? Anak istimewa. Nah, itu hak-haknya, pengertiannya. Nah, sekarang kita akan bagaimana ragam tingkat disabilitas itu. Nah, ragam disabilitas itu di sini ada yang namanya ragam. Itu namanya, kalau ragam itu artinya apa? Jenis, macam-macam disabilitas itu. Satu, misalkan disabilitas fisik. Jadi disabilitas fisik itu contoh misalkan di sini gambarannya itu ada yang kakinya nggak sempurna, pakai tongkat jalannya, itu kan namanya disabilitas fisik contohnya. Yang kedua, ada disabilitas netra, jadi dia nggak mampu melihat, itu apa matanya nggak bisa melihat, itu namanya disabilitas netra. Ada juga di sini disabilitas rungu bicara, jadi berbicara dia nggak bisa, mendengar juga nggak bisa, artinya keterbatasannya dua-duanya. Ada juga disabilitas mental. Disabilitas mental itu jadi mentalnya dia itu terlalu kurang gitu. Dan yang terakhir disabilitas intelektual, artinya Down syndrome atau kurang tidak sama dengan usia intelektual anak-anaknya. Itu namanya jenis-jenis dan tingkatan disabilitas. Kemudian penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi. Itu namanya disabilitas berat. Jadi ada jenis-jenis disabilitas biasa, ada juga yang jenis-jenis disabilitas berat gitu. Jadi disabilitas itu tidak mampu untuk direhabilitasi kembali, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Itu namanya jenis daripada disabilitas. Disabilitas biasa juga ada disabilitas berat. Terus yang selanjutnya itu pelayanan. Pelayanan itu di sini ada beberapa pelayanan untuk disabilitas. Satu,
pelayanan disabilitas berat di masyarakat, yaitu dengan cara apa? Memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Jadi kaitannya juga dengan dokumen. Dia punya harus dilayani karena itu kaitannya juga dengan hak sebagai warga negara. Kedua, memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran atau KTP dan pihak RT kelurahan. Yang ketiga, memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana atau prasarana umum di masyarakat. Jadi dia itu misalkan ketika beribadah harus dimudahkan, gitu seperti itu. Fasilitasnya masjid mau ke parkir, mau tempat umum, gitu seperti itu. Nah, yang kedua, untuk yang perabotan di rumah, pelayanannya itu harus penataan ruang harus menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas. Di sini ada semuanya. Nanti saya akan bagi website ini ke ibu-ibu semuanya, biar nanti ibu bisa di rumah bisa ditempelkan atau dibaca untuk selalu diingat. Bila mana misalkan kita melihat penyandang disabilitas tetangga atau orang lain yang perlu bantuan, ini sebagai pengingatnya. Oke, seterusnya ini sudah semua. Ini penyandang disabilitas berat. Nah, untuk pelayanan penyandang disabilitas berat itu pertama memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kedua, memandikan sehari 2 kali atau melatih membersihkan diri, mandi atau sikat gigi. Ketiga, mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Keempat, mengganti alas tidur dan lain sebagainya. Jadi ini jenis-jenis pelayanan antara disabilitas berat dan disabilitas biasa. Nanti akan saya bagikan semuanya materinya ke ibu-ibu. Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat? Tepuk mantap dulu buat ibu-ibu nih. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Nah, sekarang itu yang saja yang perlu saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman sebagai manusia. Jadi semuanya itu adalah keragaman sebagai manusia. Manusia nggak ada yang sempurna, semuanya itu macam-macam ragamnya. Kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Jadi dia sama antara kita juga dengan mereka. Ketiga, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Didiskriminasi itu artinya dikucilkan, dijauhkan gitu oleh kita. Mereka juga butuh kasih sayang, butuh bantuan, butuh pelayanan semuanya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada yang bertanya sampai di sini untuk modul kelima, yaitu penyandang disabilitas. Materinya ada yang ditanya? Cukup? Alhamdulillah. Semoga materi ini bisa dimengerti oleh ibu-ibu dan bisa dipraktekkan di rumah. Semoga ini menjadi ibadah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.